Baik, selamat sore Pak Dian dan teman-teman. Selamat sore. Saya Mas Ustawa dan juga Maria Teresia mau sedikit cerita tentang apa yang penemuan kita tentang gaya edit daerah. Nah, jadi gaya edit daerahnya ini bukan gaya yang mungkin ditemukan oleh seseorang atau kayak digagasan oleh seseorang. Jadi gaya ini itu lebih ke bentuk budaya pada suatu lokasi, budaya makan bersyukur tepatnya di Mediterania. Jadi Mediterania di mana di Eropa Selatan juga mulai dari pesisir Spanyol Selatan sampai di daerah Yunani. Nah, makanan di sana itu jadi kata kuncinya itu dinaik dulu. Nah, kata kuncinya itu low in saturated fat and high in vegetable oils. Rendah di lemak jenuh dan tinggi di minyak-minyakan yang terbuat dari sayuran atau buah. Dan sebenarnya merupakan makanan inspirasi dari kebiasaan makanan tradisional di tempat makan yang saya tidak sebut. Jadi diet yang rendah lemak jenuh istilahnya, dan tinggi dalam minyak nabati dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Jadi tujuan utama diet ini itu untuk mengurangi penyakit jantung, juga ada dikatakan cancer dan juga meningkatkan kesehatan kognitif, kesehatan otak. Pola makan ini tuh meliputi konsumsi tinggi minyak zaitun yang extra virgin ya, jadi yang belum terlalu banyak, belum ultra proses. Jadi masih benar-benar minyak zaitun dipanen terus diekstrak minyaknya. Kemudian sayuran-sayuran hijau, buah-buahan, sereal, kacang-kacangan, biji-bijian, serta asupan sedang ikan-ikan lautan dan produk red meat atau daging-dagingan, produk susu dan juga wine atau anggur merah, serta asupan rendah telur dan panas manis. Nah, ini yang diperhatikan adalah telur, konsumsi telur rendah dan konsumsi makanan yang manis itu juga rendah. Merupakan perpaduan diet yang dikenal sebagai diet Mediterranean tadi yang saya sebutkan. Lanjut Ibu. Nah, ini ada contoh tabel dari ini saya dan juga Rayu menemukan ini di salah satu jurnal yang saya pakai untuk referensinya. Jadi ini tabel-tabel makanan yang biasa dimakan oleh orang-orang yang menganut diet Mediterania itu. Jadi ada seperti olive oil, sayur-sayuran, buah, roti dan sereal. Legumes itu kayak kacang-kacangan seperti itu. Kemudian nuts ini jadi buah buah pohon ya, bukan kacang. Kemudian ikan, kemudian juga produk laut, telur, ayam, produk dari susu, daging, manis-manisan, dan juga anggur. Nah, di sini dijelasin juga kayak ada jumlah yang dikonsumsi, kayak misalnya olive oil itu setiap makan. Jadi misalnya kalian makan 3 kali sehari, berarti pagi, siang, sore itu ada terus ada minyak zaitunnya. Kemudian contohnya yang misalnya telur ini, jadi moderasi makanannya. Jadi kayak makanan mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali begitu makanan. Kemudian kayak juga misalnya manis-manisan, produk gula dan sebagainya itu malah bisa dibilang dikurangi. Dan yang terakhir itu juga ada anggur merah ya, maksudnya red wine itu minuman beralkohol in moderation, jadi kayak minum ya secukupnya saja. Nah, ini ada pro dan kontra juga. Nah, ini kan juga kita harus hubungin dengan diet penurunan berat badan ya. Jadi kalau ditanya bisa nggak sih buat menurunin berat badan? Ya tentunya bisa. Tapi bukan tujuan utama dari diet ini untuk menurunkan berat badan. Tujuan utama dari diet ini adalah untuk kesehatan jantung, untuk mengurangi resiko kanker, dan juga untuk kesehatan otak. Mau dibuat turun berat badan bisa. Caranya gimana? Itu dengan cara dibuat tubuh kita defisit kalori. Kalau kalian misalnya ya, contohnya kalian pakai untuk makanan sehari-hari kalian pakai diet Mediterranean, tapi kalori yang kalian makan malah jadi entah sama atau melebihi kebutuhan kalian sehari, ya tidak akan turun berat badan. Kalau untuk turun berat badan perlu dikondisikan tubuh kalian, makanan intake kalian lebih kecil daripada
otak kalian begitu. Dan juga mungkin dari jurnal-jurnal sendiri susah ya untuk mencari bukti bahwa dia bisa menurunkan berat badan. Ada jurnal, tapi untuk penjelasan secara saintifiknya sangatlah minim. Begitu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Atau mungkin menanggapi? Silahkan. Saya coba jawab. Kalau ada yang bingung gitu tadi tentang diet ini, bisa ditanyakan tadi kayak tentang makanannya atau apapun itu. Silakan, ada yang mau tanyain juga. Atau yang mau didiskusikan? Kami membuka diskusi juga. Ya, silakan. Ditanya. Untuk diet ini, apakah umur bisa mengurangi kemampuan dari diet ini? Umur bisa. Tapi ini apakah bisa berpengaruh terhadap hasilnya nanti? Karena kayak usia muda tiba pada diet yang untuk usia lansia. Kamu baca tentang hal ini? Tidak dibaca. Baik, saya coba jelasin. Tentang umur sendiri, kalau yang saya mungkin baca-baca ya, saya sendiri tidak menemukan bahwa umur itu mempengaruhi hasil dari diet ini sendiri. Ini lebih kembali ke kualitas makannya sendiri. Jadi saya rasa untuk usia berapapun, maksudnya dalam usia mungkin ya usia kita sampai mungkin kira-kira usia lansia gitu ya, 70-80, saya rasa untuk efeknya bisa dibilang hampir sama. Selama mengikuti jumlah kebutuhan seharinya itu dan juga kembali tadi ya, makan itu moderasi semuanya begitu. Apakah dapat diterima jawabannya begitu? Ada yang mau bertanya lagi atau ingin didiskusikan? Kalau saya mau menyampaikan aja, kita sambil diskusi ya. Di sini kita nggak tanya bahwa bentuk dan kelompok di diet Mediterania ciri khasnya apa, Mas? Ada ciri khas apa? Di diet Mediterania yang dikonsumsinya, Pak. Jadi apa? Itu minyak zaitun, Pak, pertama. Minyak zaitun. Ya, kemudian sayur-sayuran hijau, kemudian juga seafood khas ya. Kostalnya itu. Ya. Jadi mereka tetap mengonsumsi lemak, tapi sumber lemaknya jadi lemaknya dari tanaman nabati. Dia masih mengonsumsi lemak. Lemak utamanya berasal dari nabati. Lemak utamanya bentuknya adalah bentuk lemak yang dikonsumsi utamanya di minyak apa? Minyak. Bentuk lemaknya teman minyak apa? Minyak zaitun. Jadi jangan ngomong nabati. Oh, karena kalau ngomong nabati ini sangat berbeda. Jadi sumber lemak dari Mediterranean diet adalah minyak zaitun, olive oil. Nah, itu adalah sumber lemaknya. Nah, mereka mengonsumsi yang tipikal yang berikutnya adalah mereka cenderung raw food. Jadi minimal proses. Jadi tadi disebutkan makanan-makanan atau bahan makanan yang minimal proses. Minimal proses sebenarnya ya relatif segar. Kalaupun diproses tidak hanya proses pemasakan atau pemanasan. Kenapa? Kalau dipanaskan banyak zat besi yang hilang nanti. Dan dia menggunakan produk dari laut sebagai sumber proteinnya, karena mereka terdiri dari laut Mediterania, laut Eropa bagian selatan itu laut Mediterania. Justru mereka jarang mengonsumsi ayam, susu, daging sapi, karena di masa itu mereka tidak menerima produk-produk seperti itu. Mereka terbiasanya adalah dengan berlalu atau tapi dengan minyak zaitun karena mereka punya tanaman dari minyak zaitun. Dan ada satu lagi yang khas adalah adanya apa? Tipikal yang khas Bermerah tadi benar.
Jadi di sana ada anggurnya, ada wine sebagai saja. Bukan berarti belum ada wine, belum lengkap, tidak. Hanya side dish. Ya, kalau di Portugal dan Spanyol namanya sobrenis. Artinya setelah makan utama ada, kalau kita ada snack gitu Pak. Nah, kalau di mereka satu sloki dua. Tapi bukan untuk dikonsumsi banyak. In moderation, jadi moderat. Ya, dia tidak terlalu. Apa kalau kita gambarnya memberikan edukasi gizi kepada masyarakat itu kita ngasih modelnya pakai apa? Kalau Indonesia piramidanya dalam bentuk apa? Penggambarannya pakai apa? Kalau Indonesia Maksudnya bagaimana? kita ngasih pedoman gizi, Ya. kita pakai piramida. Ya. Piramid semua negara ini piramidanya masing-masing dan gambarannya masing-masing. Kalau di Indonesia apa? Piramidanya dalam bentuk apa maksudnya? Tumpeng. Karena budaya Indonesia tumpeng. Nanti kalau ke Jepang piramidanya kembali. Nanti kalau ke Thailand bentuknya apa? Nanti kalau ke Amerika bentuknya apa? Tapi mereka tipikalnya piramida. Mediterania juga ada piramidanya sendiri. Tapi struktur piramidanya kalau di kita piramidanya tumpang juga paling bawah, paling bawah dari segitiganya dulu. Coba sumber karbohidrat. Kalau di Mediterania justru sayur buah dan minyak zaitun. Kalau di kita puncak paling atas apa? Lemak-lemak, garam, gula. Minyak, lemak-lemak, garam, gula. Kalau di Mediterania bukan minyak, itu paling bawah. Ini Zaitun. yang kedua saya sebutkan, itu menjadi tipikal utama. Ya, nanti bisa dilihat karena struktur piramidanya berbeda. Teman-teman harus belajar. Karena saya tidak. Kemarin dapat dari Amerika. Sebelumnya Indonesia. Konsep yang mereka pahami tentang diet beda-beda. Coba kalian belajar bukan sesuai antropologi orang Indonesia saja, tapi akhirnya kan. Kalau kalian ada waktu belajarlah tentang piramida dari berbagai. Itu unik-unik dan disesuaikan dengan budaya dan kearifan negara masing-masing. Yang paling unik menurut saya adalah Jepang. Karena Jepang piramidanya terbalik. Ketika terbalik seperti itu. Kalau kita piramida termasuk bentuknya adalah tumpengnya, dan yang menjadi alas apa? Aktivitas fisik apa? 3 alas. Aktivitas fisik itu minum air putih terus minum berat. Nah, yang keempat adalah makan. Jadi ada empat pilar gizi seimbang. Makan beraneka ragam itu tumpangnya dan di alasnya ada 3 hal. Ya, piramidanya Mediterania juga segitiga, kemudian ada alasnya juga. Ini bukan bentuknya tumpang, karena ada aktivitas fisik, bersenang-senang dan bersama. Artinya menjalani aktivitas dengan senang. Happy. Kalau kita kan nggak mengutamakan kesenangan, maksudnya tidak ada panduan ayo menikmati hidup gitu. Nah, ya kalau di Mediterania dan di Mediterania di luar segitiganya, segitiga piramida ada wine. Nanti silakan dipilih dan kenali karena ini jadi topik pengetahuan kita bukan cuma untuk Mas Nata sama Mbak Ayu. Oke? Nah, seperti itu juga dan seterusnya. Karena di Eropa Selatan ada budaya, ada kebiasaan warga disebut siesta. Jadi kalau jam 1, jam 1 sampai jam 2, baik
tidur, istirahat, ngopi-ngopi, ngobrol, udah kerja, tutup warung, dan tujuannya buat apa? Aktivitas interaksi dengan teman, dengan keluarga, senang-senang, istirahat. Jadi hidup itu harus dinikmati. Paham ya? Beda sama kita loh. Dan di sisi lain jam segitu kan jam bahaya. Karena jam-jam mereka untuk ya sudah, ngapain gue kerja? Kalau sudah harusnya waktu kuliah itu untuk stop. Silakan bersiasat. Saya berutang juga pemerintah. Walaupun saya tidak terbiasa untuk itu. Oke, sehingga diet Mediterranean itu bukan diet, tapi pola hidup. Karena nggak cuma mengatur makanan, tapi mengatur siapa aktivitasnya, persiapannya, makan bersama keluarga atau orang terdekat. Oke, mereka akan membuat spasi pertama atau yang sudah di situ dan wow, tentu terima kasih dari tentu. Itu ya, ada yang bertanya? Jangan lupa masih tampil rapi, menerapkan diet Mediterranean di klinik profesional. Memang beberapa diet Mediterranean ini menjadi sesuatu yang secara literatur bisa dipertanggungjawabkan dengan baik untuk cardiovascular disease prevention sama masalah kesehatan ini. Tapi karena kita ada di Indonesia, soal diet tadi tidak terlibat. Ya, tetapi yang lain itu ya Mas ya, Mas kita ada yang oke, kita kasih close buat mereka berdua. Berapa? Manfaatin apa yang benar? Selanjutnya silakan. Sudah. Baik. Selamat sore Pak Dian dan juga teman-teman. Di sini saya dan Cynthia akan memaparkan apa yang kami dapatkan tentang DAS diet ini. DAS diet itu intinya adalah diet yang dilakukan untuk menurunkan hipertensi, khususnya pada seseorang yang mengalami hipertensi gitu, dengan memperbanyak konsumsi makanan-makanan seperti serat tinggi, buah-buahan, sayur-sayuran, lalu produk susu yang dia itu rendah lemak, kacang-kacangan, gandum utuh, seperti itu. Dan dia juga membatasi seperti lemak jenuh. Untuk manfaat DAS diet ini, yang pertama, itu membantu menurunkan kadar kolesterol, lemak jenuh, gula darah, serta resistensi insulin. Karena ketika kita mengonsumsi serat-seratan yang tinggi, itu kan memang pada buah-buahan sendiri juga memang mengandung gula, tapi memang rata-rata kan tidak terlalu tinggi gitu loh. Jadi IG juga tidak terlalu naik seperti itu yang saya dapatkan. Yang kedua itu mencegah atau mengurangi resiko penyakit kardiovaskuler, diabetes, penyakit ginjal, dan juga asam urat. Dan yang ketiga itu membantu menurunkan berat badan lebih efektif. Nah, lalu ini penjelasannya hubungan DAS diet dengan berat badan. Untuk DAS diet ini memang benar dapat menurunkan berat badan, khususnya oleh orang yang mengalami obesitas gitu. Karena ketika mengonsumsi serat-seratan yang tinggi, buah, sayur gitu kan, serat-seratan itu kan di lambung dia cukup lama untuk dicerna, sehingga seseorang tuh bisa apa ya, mengurungkan niatnya untuk makan secara berlebihan seperti itu, sehingga bisa dikatakan orang obesitas ini bisa menerapkan seperti ini dan bisa menurunkan berat badan tanpa harus mengurangi jumlah makanan yang mereka konsumsi. Tapi perlu diingat lagi bahwa DAS diet ini tujuannya itu untuk menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Itu. Lalu ini ada pro dan kontranya dari DAS diet. Seperti yang disampaikan tadi, untuk pro-nya itu menurunkan tekanan darah pada orang yang memiliki tekanan darah tinggi, menurunkan kadar total kolesterol darah dan kadar LDL,
menurunkan resiko penyakit kardiovaskular, DM, ginjal, dan juga asam urat. Serta yang tadi dijelaskan itu signifikan untuk menurunkan berat badan pada obesitas. Untuk kontranya sendiri, itu saya menemukan jurnal di mana DAS diet itu ternyata juga memiliki kekurangan bahwa ketika orang mengonsumsi banyak serat itu menimbulkan kembung kayak gitu. Karena serat sendiri kan sulit untuk dicerna tubuh gitu, maka mikrobiota yang ada di usus itu akan mencoba mencerna dan hasilnya itu akan menimbulkan gas yang pada orang itu sendiri akan menimbulkan ketidaknyamanan atau kembung itu sendiri. Begitu. Ini untuk daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin didiskusikan? Baik. Misalnya ada yang bisa kami bantu untuk Baik, terima kasih. Silakan yang mau menyampaikan sesuatu. Nah, ini berarti dasarnya ini lebih ke jenis makanan ya, bukan kayak pola berapa kali sehari makan terus berapa jumlah yang dimakan itu. untuk oh ya benar. Untuk polanya sendiri ada nggak sih? Ada. Tapi kalau di sini tuh kayak lebih sayurnya tuh kayak 4 sampai 5 porsi per hari gitu-gitu aja sih, tapi nggak ada yang kayak harus makan berapa kali per kali, cuma ngurang-ngurangin natrium, terus ada beberapa makanan yang tidak dimakan atau lebih tepat itu dikurangin gitu. Jadi nggak ada yang kayak contohnya tuh mereka tuh lebih em, melimit untuk daging berlemak, produk susu yang berlemak, minuman manis, makanan manis, dan asupan natriumnya. Nah, untuk makanan yang disarankan itu kayak sayuran, buah-buahan, biji-bijian, produk susu bebas lemak atau rendah lemak, ikan, unggas, kacang-kacangan, dan biji-bijian maupun minyak sawit. Apakah bisa menjawab? Ada beda nggak sama Mediterania? Apa beda yang dengan Mediterania? Biasanya. Seratnya lebih tinggi dan itu mengurangi lemak jenuh itu yang saya dapat. Oke, Mediterania apakah mengonsumsi lemak jenuh? Justru diutamakannya adalah lemak tak jenuh dari Minyak zaitun. minyak zaitun, tak jenuhnya lebih tinggi. Ini mereka justru tidak jenuh yang diutamakan. Ada lagi yang beda yang khas. Kalau kaitannya sama berat badan kan sama. Nah, itu namanya. Iya. Tapi kalau misalnya mau menggunakan saya mau mengarahkan kalian berpikir bahwa saya nggak cocok sama Mediterania, sebetulnya sama Desanya ini, gitu loh. Saya lebih cocok sama Desanya ini daripada Mediterania atau di Palestina. Saya lebih cocok sama Mediterania yang di Desanya. Saya harus tahu perlunya apa, konsepnya apa. Bedanya apa ya? Kan sama-sama menggunakan produk nabati yang berbasis dari sayur atau buah atau apa-apa. Ini bedanya. Si piramidanya tadi. Saya belum pernah lihat kalau piramida itu. Tapi kalau ada, saya belum. Apa lagi yang mungkin beda? Ya, piramida ya tak. Saya nggak lihat kalau piramida ini memang seperti itu. Mana porsi yang utama dalam menu. Jadi diet Mediterania, kalau kan itu diet Mediterania sama diet Yes. Yes itu tipikalnya seperti apa? Diet Mediterania tipikalnya seperti apa? Yang membedakan antara keduanya apa? Dari Dari ininya, kalau ikan laut bagaimana? di Mediterania itu ambil proteinnya lebih banyak karena banyak ikan laut. Sedangkan kalau di Desdaya itu malah setahu saya itu ikan-ikan laut itu dikurangi karena kalau kan Desdaya itu extension. Nah, hipertensi itu sendiri kan memang harus mengenal biom. Jadi kalau ikan yang sebenarnya kemungkinan kandungan minyak lebih tinggi. Jadi kalau di Desdaya itu malah lebih banyak ikan yang dimakan adalah ikan dari kayu tawar. Begitu. Betul? Ada tiga tawar itu. Untuk saya sendiri, saya pernah membaca melalui artikel itu betul seperti itu. Ya, ada lagi. Ada lagi nggak? Saya tadi sudah sebutin. Apa enggak? Itu apa dulu? Saya kemarin saya untuk dan ngomong. Ya.
Kalau di sini nggak ada wine. Kita nggak ngomong alkohol ya. Kita eh, ketika dia Mediterania diangkat ke pabrik kemudian diteliti, yang dilihat juga alkohol itu. Tapi di wine tersebut yang dilihat bukan kandungan alkoholnya. Bahwa itu mengandung alkohol, ya. Tapi yang pendapat memberikan manfaat positif, kenapa dia Mediterania bisa membantu menurunkan risiko kardiovaskular bisnis, itu bukan alkohol, itu kandungan apa ya dari Mediterania sudah baca. Ada polifenol di kulit anggur yang mengandung atau yang disebut dengan resveratrol. Ya, resveratrol adalah polifenol yang hanya terkandung di kulit anggur dan itu terfermentasi dan itu terkonsumsi. Sehingga red wine tidak bisa digantikan dengan bir, tidak bisa digantikan dengan tua, tidak bisa digantikan dengan yang lain yang sama-sama alkohol. Tidak bisa digantikan. Oke, nah itu yang memberikan dampak proteksi terhadap jantung, kolesterol. Tapi dikonsumsinya moderat dalam jumlah moderat. Kenapa? Kalau kebanyakan lagi-lagi dia ada alkohol, tidak bisa kalau gitu ya. Itu kebetulan kita selesai. Apa yang membedakan? Tapi betul Pak, tadi produksinya sama alkohol. Oke. Selain itu, DES sama kopi, DES sama Mediterania. Dua diet yang menduduki peringkat teratas di dunia. Waktu itu oleh Amerika mereka meneliti bahwa ada ranking diet dan ini ranking atas yang sudah proven, sudah teruji dan bisa dilakukan untuk membantu menjaga kesehatan. Salah satunya manajemen. Walaupun konteks utamanya yaitu perilaku hidup sehari-hari dan untuk tidak bangsa. Apalagi itu kita mencari khas di dua diet ini yang beda. Tadi saya sudah sebutin ketika Mediterania dan Mbak Vero sudah menyebutin ketika menjelaskan ini. Apa yang dikonsumsi ada di sini tapi tidak ada di Mediterania? Apa Mbak Ben? Mereka masih bisa konsumsi itu, tapi kecil, dia dipuncak piramid. Bukan itu, Mbak Chan. Hampir sama. Mereka bisa sampai 3 sampai 5 porsi lebih dari saya berdua. Kalau salah satu literatur bilang sampai 10 porsi, saya berdua. Artinya 5 sehari 5 porsi, saya sehari 5 porsi. Relatif sama. Bukan itu. Apa yang ada di sini tapi tidak ada di Mediterania? Atau sedikit sekali di Mediterania. Tapi di sini ada. Apa bahan makanan apa? No? Mereka pakai itu gandum. Apa? Apa yang tadi saya sudah sebutkan ketika di Mediterania? Iya, susu. Di sini pakai susu rendahnya. Di sini pakai susu low fat. Boleh konsumsi susu di sini. Tapi kalau Mediterania, mereka tidak terbiasa mengonsumsi susu. Karena susu bukan tipikal daerah selatan. Susu itu daerah utara. Daerah utara. Daerah selatan hidup dengan dan perairan susu juga. Satu juga. Karena kalau kalian baca sejarah Eropa Selatan itu dulu sempat dijajah diduduki
oleh Kekaisaran Ottoman dari Turki. Dia menduduki seluruh Eropa Selatan. Nah, sehingga ya produk yang bisa dikonsumsi untuk susu dan yang lain dan untuk salah satu sekarang ke bawah justru tidak hidup dengan di bangsa Romawi juga sebenarnya ketika Romawi hidup dia tidak mengonsumsi susu orang, dia untuk makanan justru tidak menjadi budaya karena nggak terbiasa mengonsumsi susu seperti bangsa Indonesia. Orang Indonesia pasti adalah tidak mengonsumsi susu karena susu adalah dibawa sama Belanda, kita enggak. Nah, bagi kalian yang intoleran laktose seperti saya, itu gennya asli Indonesia. Tapi ketika kalian, saya nggak apa-apa minum susu sapi bisa seperti itu. Ya, karena kalian sudah diberikan susu pasca sapi dari asli, masih diberikan susu. Nah, pola yang susu formula atau susu sapi pada anak dari setelah sapi itu bukan budaya Indonesia. Ya, itu budaya karena ketemu kamu dengan namanya susu menjadi sebuah kewajiban dari kita sebuah ya. Jadi bangsa kesehatan itu bukan ketipuan. Jadi kalau kalian bisa minum susu sekarang, itu terus karena kalian dapat dari keluarga sehingga tubuh kalian terbiasa dengan laktosa karena memproduksi laktosa. Ya, kalau saya tidak memproduksi. Oke, itu ya perbedaannya dari diet ataupun Mediterranean masih bisa konsumsi garam, sumber natrium. Tapi kalau di sini sumber natriumnya dikendalikan karena jadi fokus utama salah satunya dari natrium. Kalau di Mediterranean difokuskan pada mikronutrien bukan makronya. Makronya sama, tapi bedanya di mikronutrien. Dia dibatasi mineral yaitu sumber mineralnya apa yang dibatasi di biasanya natrium. Mineral yang diutamakan di gas diet ada 3. Apa? Yang terkandung dari bahan-bahan itu disuruh banyak sayur, disuruh bahkan yang biru itu kan termasuk 3 besar kan? Itu lemak kok. Olahan susu apa yang kaya di susu, kaya di sayur dan kaya di buah? Ada 3 mineral utama. Kalsium. Sorry, besi ada hubungannya dengan tekanan darah. Ini untuk hipertensi. Nah, ada mineral utama yang perlu dibatasi. Natrium. Natrium itu musuhnya 3. Apa aja? Kalium. Kalium ada di mana? Di makanan seperti kayak pisang mungkin itu ada di buah-buahan. Kalium nama lainnya? Kalau kalian lihat baca jurnal nggak ada kalium, adanya nama lain dari natrium kan? Sodium. Di jurnal nggak ada natrium, adanya sodium. Di jurnal nggak ada kalium, adanya namanya istilahnya berbeda. Namanya bukan kalium tapi potasium. Ya, kalium atau potasium banyak di sayur dan buah. Oke, satu itu. Yang kedua, mineral utama yang banyak terkandung di gas diet. Kalsium ada di susu. Ternyata kalsium bisa membantu menurunkan berat badan. Kalium atau potasium juga. Oke. Satu lagi, mineral apa? Yang juga ada di sayur dan buah. Coba, magnesium. Walaupun kalian gizi, ngarang, jangan perlu diapa. Ingatan kita, ya. Tidak bisa kita tidak harus lupa. Ada 3 mineral utama yang bertanggung jawab atas penurunan tekanan darah. Selain 3 mineral,
ada zat lain atau properti lain di dalam DASH diet yang bertanggung jawab pada penurunan tekanan darah, yaitu apa hasilnya? Terkandung banyak di sini. Apa? Apa? Yang banyak, lihat 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 dia jantung ini banyak ininya. Serat. Semakin banyak serat, tekanan darah bisa ikut turun. Serat bertanggung jawab. Apalagi makronutrien, apalagi keywordnya makronutrien, yaitu apa yang banyak di situ? Karbohidrat kan? Loh, Bukan. karbohidratnya itu kompleks, yaitu serat. Serat itu ada bagian dari karbohidrat. Yes. Protein. Jadi protein tapi bisa membuat kenyang lebih lama selain serat. Jadi ada protein, serat, magnesium, potasium, sama kalsium. Itu yang bertanggung jawab pada penurunan tekanan darah yang kaya di diabetes. Yang jika itu dikonsumsi dengan baik, itu bisa membantu menurunkan berat badan juga, tidak cuma darah. Oke? Oke. Ada lagi yang mungkin mau tanya? Ada? Saya belum bahas panjang ya, teman-teman. Nanti kita kalian belajar tentang fisiologi atau budaya. Ya, nanti kita akan banyak pro kontra. Wah, nggak cocok nih pakai ini. Kenapa? Karena mengambil ini. Wah, nggak cocok pakai ini. Cocok pakai ini. Ya, jadi hafalan kalian semua perlu menghafal. Kalian tidak berpikir di sini. Oh, dia ini tuh kayak seperti ini. Tapi kalau kamu begini nggak bisa kita dia ini karena ada kalian ini. Ya, ada kalian psikologi. Ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa mendapatkan umur dan jumlah itu. Karena kan bagusnya buat darah ya, kondisi kesehatan yang tidak bisa menerima umur dalam jumlah itu. Ya, besok kita diskusikan soal itu ketika hari. Ada lagi mungkin? Tidak ada? Oke, selanjutnya siapa Mbak? Yuk, TLC saya sampaikan dengan ringkas saja ya, tidak perlu dibaca panjang, cukup secukupnya. Silakan. Baik, selamat sore teman-teman kajian. Kami dari kelompok terapeutik diet, style diet. Di sini saya dan Kristi akan presentasikan ilmu kelompok kami. Jadi TLC ini merupakan diet yang dirancang untuk mengurangi risiko penyakit jantung. Jadi TLC diet ini digunakan untuk penurunan asupan lemak jenuh dan kolesterol. Kenapa orang memilih TLC diet? Karena TLC diet ini berguna untuk menurunkan berat badan dan meningkatkan aktivitas fisik yang teratur. Berdasarkan yang telah saya jelaskan di atas, bahwa TLC diet ini memiliki manfaat seperti membantu mengatur berat badan dan juga meningkatkan kualitas hidup yang sehat. Ada pula ini hubungan TLC dengan berat badan. Jadi TLC ini direkomendasikan oleh berbagai organisasi menurut yang kami bacakan sebagai strategi
terapi bagi individu dengan obesitas yang beresiko diabetes tipe 2. Eh, dan juga tujuannya bukan untuk menurunkan berat badan secara langsung, tetapi jenis perubahan gaya hidup untuk lebih baik, dan ini lebih kepada pola hidup kita agar lebih sehat. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Boleh boleh nanti biar bisa dibaca sama teman-teman. Oke, silakan Mbak Widya. Kayak menjabat keberlindungan di TLC ini sendiri sebenarnya apakah ada yang dianjurkan untuk dimakan itu seperti apa? Kalau biasanya kita kemudian ada apa kayak ada pembagiannya itu dalam masyarakat dibagi, tapi kalau di TLC ada tahu nggak sih? Untuk persenannya gitu ya? Nggak usah persenan, tapi kayak yang lebih banyak dikonsumsikan kayak makanan seperti apa gitu. Jadi Diet perubahan gaya hidup. TLC. Perubahan gaya hidup yang mengarah ke terapeutik. Jadi, dia bukan saja mencegah sebenarnya, tapi untuk maksudnya mencegah dari sakit, bukan untuk itu saja, tetapi mencegah ketika kamu sudah sakit, dia tidak makin sakit atau muncul komplikasi karena dia untuk penyakit jantung. Dia tidak makin berat, dia tidak muncul kondisi-kondisi yang lain, maka dilakukanlah TLC. Itu reason di belakang. Ya, silakan. Untuk makanannya itu dari jurnal yang kita baca itu dianjurkan untuk berfokus pada lemak yang berasal dari tumbuhan, seperti misalnya tadi minyak dari kacang-kacangan, biji-bijian, terus sama vegetable oil, terus mengurangi lemak jenuh yang khas ditemukan dalam produk hewani seperti daging berlemak, terus bisa ganti dari whole milk ke susu yang low fat itu. Oke, berarti tadi itu ya. Ada lagi? Ya. Ada lagi? Silakan jawab. Oke, silakan. mau jadi kayak TLC ini tuh kayak berdasarkan kayak yang membedakan dari beda-beda pastinya gimana tuh selain yang di kayak tadi ya pola makannya yang itu kayak misalnya mirip-mirip dengan diet yang lain gitu yang membedakan tahu dari TLC itu apa ya? Kalau dari kita baca tuh kebanyakan itu tadi sih menjelaskan kalau misalnya mereka tuh mengurangi asupan lemak, terus meningkatkan aktivitas fisik. Jadi sebenarnya hubungan sama si penurunan berat badannya itu lebih ke efek samping dari si dietnya itu. Jadi kan dia mengurangi asupan lemak sama meningkatkan apa namanya aktivitas fisik itu tadi kan. Jadi bukan yang memang dirancang untuk menurunkan berat badan, tapi untuk menurunkan kadar kolesterol. Kalau di diet sebelumnya nggak banyak ngomong soal aktivitas fisik kecuali di penanya, itu pun silahkan beraktivitas fisik. Maka gambarnya orang main sepak bola, anak kecil main sepak bola atau berlarian. Tapi kalau di sini harus aktivitas fisik berapa banyak? Itu nggak dikasih tahu. Perlu meningkatkan aktivitas fisik dari nggak ngapa-ngapain jadi ngapa-ngapain. Tapi permasalahannya anjuran aktivitas fisiknya harus bagaimana? Karena itu yang masih menjadi kita ngomong sama orang.
banyak itu gerak ketemu kan. Nah di TLC ini aktivitas fisik yaitu aktivitas fisik intensitas moderat, ya intensitas yang moderat dalam waktu 30 menit satu hari selama 5 sampai 7 hari dalam satu minggu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat olahraga 30 menit intensitasnya moderat. Apa contohnya? Jogging, jalan sehat, lari sederhana, berenang, bermain. Itu sebagai aktivitas fisik yang diharapkan untuk menjadi TLC. 30 menit minimal, setidaknya 30 menit, tapi aktivitasnya intensitasnya moderat. Tidak intensitas berat. Intensitas berat itu misalnya lari kencang, sprint, maraton, seperti itu. Sepak bola besar. Itu intensitasnya berat. Mendingan jogging ringan, tapi setengah jam dan rutin. 5 sampai 7 kali dalam satu minggu ada kan hampir setiap hari. Itu menjadi salah satu komponen dari TLC, lifestyle, bukan diet saja. Ya, komponen dietnya mirip seperti yang sebelum-sebelumnya. Dibatasi lemak jenuh, dibatasi garam, dibatasi apa namanya gula sederhana. Komponen-komponen yang lain mirip. Itu perbedaannya antara aktivitas fisik yang diperhatikan. Oke, bisa ditangkap ya perbedaannya ya. Oke Mas, Yos, Mbak Hati Trisi. Oke, terima kasih. Silakan selanjutnya. Silakan. Betul. Mbak, bukan Mbak. Saya sambil menghafal. Kecil saya bisa. Jumlahnya kecil saya bisa. Baik, selamat sore Pak Dian dan teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan mengenai diode ketogenik dari saya, Victoria Sendika dan teman-teman yang ada. Nah, diode ketogenik ini ditujukan untuk pengobatan epilepsi. Intinya, diode ketogenik ini, orang yang melakukan diet ini akan meningkatkan glutamat. Nah, glutamat ini akan meningkatkan GABA. GABA itu semacam protein yang akan menurunkan resiko terjadinya kejang ketika penderita epilepsi ini sedang kambuh. Kemudian, diet ketogenik ini adalah pola makan rendah karbohidrat dan tinggi lemak yang bertujuan untuk mencapai ketosis. Ketosis adalah kondisi ketika jumlah karbohidrat yang sedikit dalam makanan membuat hepar mengubah atau membakar lemak menjadi asam lemak dan keto. Nah, keto ini akan masuk ke otak dan menggantikan glukosa sebagai sumber energi. Untuk pola makan diet ketogenik ini tentunya akan lebih banyak konsumsi lemak 70%, protein 20%, serta karbo yang paling rendah yaitu 10%. Hubungan diet keto dengan penurunan berat badan yaitu dengan makanan yang tinggi lemak, tentu saja akan membuat makanan yang mengkonsumsinya akan mudah kenyang dan sehingga orang tersebut akan cenderung untuk ingin makan lagi. Kemudian terbatasnya atau mengkonsumsinya karbohidrat, memproduksi glukosa, menghindari makanan yang berdensitas tinggi dengan kontribusi kekenyangan yang rendah dapat berkalori tinggi. Nah, untuk pro dan kontranya, diet keto ini bisa menurunkan berat badan, meningkatkan kontrol gula darah, mengurangi kerusakan jaringan akibat radikal bebas, dan akan meningkatkan aktivitas antioksidan, serta meningkatkan kadar HDL dan menurunkan kadar trigliserida serta kolesterol LDL. Kemudian untuk kontranya, diet keto ini memiliki efek yaitu untuk jangka pendeknya
Untuk penjalan diet ini akan dehidrasi, hipoglikemia, gastrointestinal, dan peningkatan asam urat. Kemudian untuk jangka panjangnya ada hipoglusemia, batu ginjal, batu empedu, dan akan membuat rambut rontok. Untuk pola makan tinggi lemak justru dapat menyebabkan obesitas dan beresiko beragam penyakit kardiovaskular. Kemudian untuk diet keto ini disarankan hanya untuk dilakukan dalam jangka pendek. Sekian representasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mau tanya tentang diet itu? Beberapa waktu lalu saya mungkin kuliah, saya mungkin ke sekolah SMP mungkin ya. Ke SMA. Itu diet keto sempat tren di Indonesia. Ada yang mau tanya tentang diet keto? Mungkin juga banyak yang masih menerapkan. Saya nggak mau makan nasi. Ayo, ada yang mau tanya? Mas Farhan. Saya sering juga lihat gitu dari saya lebih sering lihat di media seperti itu gitu konten yang berada begitu. Jadi mereka itu banyak yang semakin kayak gitu. Saya dari orang ternyata begitu menurut kalian atau mungkin saya juga pernah yakin menurut pendapat kalian itu dari itu berdasarkan baik untuk dijalankan atau tidak gitu. Setahu kami kalau untuk keto itu baik dijalankan untuk jangka pendek itu tadi. Kalau untuk jangka pendeknya itu tuh kurang lebih 6 bulan. Sedangkan perbandingannya itu dibandingkan dengan diet tinggi karbohidrat dan rendah lemak yang mungkin kita tahu kalau misalnya piramida di tumpeng atau piramida di Indonesia itu kan lemaknya yang sedikit. Nah, itu jika dibandingkan dengan itu eh, signifikansinya jika dilakukan jangka panjang itu sama aja. Itu. Jadi emang kalau misalnya untuk jangka pendek itu bagus. Tapi untuk jangka panjang itu tidak signifikan. Itu menurut jurnalis. Tidak signifikan dalam hal Penurunan berat badan. ya. Kenapa tidak signifikan? Artinya podo baik. Sama aja. Kamu menerapkan diet rendah lemak tapi tinggi karbohidrat. Kamu menerapkan diet rendah karbohidrat tapi tinggi lemak, kita adalah itu. Dampak penurunan berat badan sama saja. Nggak signifikan. Sama saja. Kenapa? Karena setelah 6 bulan tubuh akan mengalami turun toh selama 6 bulan pertama turun toh kalau masih ketemu. Ya, ya. Tapi setelah 6 bulan berikutnya, kenapa? Apa yang terjadi pada tubuh? Tubuh mengalami apa? Jadi dia stagnan. Apa itu? Apa keywordnya? Kata kuncinya metabolismenya akan mengalami penyesuaian atau adaptasi. Sehingga kalau mau turun berat badan kamu dari 100 menjadi 90, 100 menjadi 80 dalam 6 bulan bisa. Tapi setelah itu dia akan stabil karena metabolisme tubuhmu dalam bermetabolisme akan beradaptasi dengan adanya energi yang terbatas ini atau sumber energi yang khusus ya terbatas. Oke. Ada lagi yang berikutnya alasan aman atau tidak amannya atau baik atau tidak baik yang dilakukan ada lagi nggak? Untuk pertanyaan Mas Mark. Ada teman-teman juga boleh jawab. Oke, Mas Yus. Digunakan untuk usia berbahaya. Oh, mau bertanya? Mas Yus mau bertanya. Mbak, ini. Oh iya. Sendiri kan sebenarnya bagian itu
Maka ketika otak butuh karbohidrat, butuh glukosa, apa jawabannya tadi? Ketika otak butuh glukosa tapi nggak ada glukosa, apa glukosa diganti dengan keton. Nanti ada selanjutnya. Jadi otak akan memanfaatkan keton sebagai sumber energi. Ya, ada kondisi yang disebut dengan ketoasidosis. Ya, ada yang disebut dengan ketoasidosis, di mana jumlah benda keton di dalam tubuh itu sudah sangat banyak. Bisa karena mereka mengonsumsi lemak dengan jumlah. Tapi buat orang-orang dengan epilepsi itu bisa membantu menekan pembentuk gagalnya tadi, glutamat tadi itu permasalahannya apakah benda epilepsi otakmu lebih butuh keton atau lebih butuh glukos? Tapi kalau kamu epilepsi, otakmu lebih butuh keton, penggunaan glukos ini. Itu yang saya tanyakan itu lagi. Ya, untuk kondisi tertentu, oke. Sama seperti gluten free, kita tidak ada gluten free. Gluten free buat orang-orang yang mengalami celiak, orang-orang yang mengalami ADHD, orang-orang yang mengalami autism, itu mereka disarankan yang gluten free. Tapi buat kalian yang tidak mengalami itu, tidak bisa. Sama seperti ini. Buat kita yang tidak mengalami epilepsi, tidak perlu kita berikan diet keton. Oke, tapi disampaikan dulu slide sebelum ini, Mbak. Tadi ada slide yang menarik. Saya suka dengan slide hari ini. Informasinya bagus. Nah, sebelumnya. Satu. Pak, yang keempat. Ya, Oke. Jadi ada tempat itu jangan penuh. Iya. Bisa dilanjutin? Di sini tadi disampaikan bahwa meningkatkan rasa kenyang, mengurangi nafsu makan, itu komponen dari apa? No. Sekarang nggak ada urusannya di sini. Apa? Yang dia meningkatkan rasa kenyang dan akhirnya nafsu makan turun. Ada dari kandungan ini masih di laut utara. Bukan di sini. Jadi apa? Kandungan dari protein ini. Kok bisa protein sama lemak hubungannya apa? Ketemunya di mana? Protein dan lemak ketemunya di mana? Di produk apa? Protein sama lemak ketemunya di produk apa? Di sini ada protein, di sini ada lemak. Ini apa? Di produk hewani. Di produk hewani ada proteinnya tinggi, lemaknya tinggi. Maka di sini boleh nggak minyak itu kan lemak. Nah, kenapa nggak makan minyak atau minum minyak? Ini protein hewani yang diutamakan. Maka bersamakan dengan asupan lemak yang tinggi, proteinnya tinggi. Proteinlah yang memberi rasa kenyang. Proteinlah yang pada akhirnya menekan rasa lapar tadi, sehingga seseorang jadi merasa lebih kenyang. So kalau kalian
mau turun berat badan, keywordnya dari tadi saya ngomong ketika mediterania hanya dengan sumber protein. Ternyata protein bisa meningkatkan yang lebih lama dan menurunkan nafsu makan protein. Oke, khususnya protein hebat. Tapi yang bermasalah adalah gimana cara mengolahnya. Ya, itu yang penting itu. Ya. Dan ketika proteinnya tinggi, lemak hewaninya tinggi, kan karbohidratnya lebih sedikit. Di slide di kalimat yang kedua disampaikan menekan karbohidrat sederhana karena banyak produk-produk yang mengandung karbohidrat sederhana yang berupa gula. Maka kalau kamu mengurangi karbohidrat, mengurangi gula pada dasarnya. Jadi sebenarnya yang perlu kamu cutting justru adalah gula. Amerika Serikat sudah tidak mempermasalahkan lemak karena kita butuh lemak. Nah, sumbernya lah yang perlu kita perhatikan. Lemak jenuh, turunin, lemak tidak jenuh, naikin. Tapi apakah kita konsumsi lemak? Kita konsumsi karbohidrat. Ini karbohidrat sederhana yang perlu kita bahas. Kan kalau tidak usah konsumsi gula. Ya, di Amerika sudah cutting sugar. Di Indonesia baru mau ada pajak gula, minuman dengan pemanis. Baru itu tidak lama lagi. Jangan pakai Amerika pajak gula. Jadi kalau kalian beli minuman dengan pemanis yang berupa gula, ya akan harganya seperti itu. Ya, itu konteksnya dari ini sehingga berdasarkan bisa lebih. Ada lagi yang mau tanya? Bias tadi Pak. Gimana? Oh ya, yes. Kalau untuk kondisi normal istilahnya tidak sakit begitu, itu hanya disarankan untuk dewasa. Sedangkan untuk penderita epilepsi itu dari anak, dewasa sampai lansia. Karena sangat menekan konsumsi karbohidrat, bahkan menurut jurnal yang kami baca, diet keto yang berhasil itu dengan asupan karbohidrat yang sangat rendah. Jadi bulknya itu sangat rendah. Jadi asupan karbohidrat yang rendah pun belum tentu bisa berhasil seperti itu. Oke, ya. Ada lagi mau dibahas? Diet keto. Oke. Nanti kalau teman-teman ini kemarin Cantika di sana banyak diet, ada diet keto di ACS. Nah, oh dia diabetes. Tapi sebenarnya ketika kita bicara tentang diabetes, lemak, protein, karbohidrat proporsinya tidak seperti diabetes. Jadi sebenarnya berbeda. Ya. Oke, selanjutnya Mbak, terima kasih Mbak Arga, Mbak Niken. Selanjutnya siapa? Ornis, silakan. Selamat sore semuanya, kami dari kelompok Diet Ornis izin menyampaikan apa yang kami ketahui. Ya, mantap. Oke, apa itu sih? Ya, apa itu Diet Ornis? Jadi, Diet Ornis itu lebih membatasi atau menghindari makanan yang lemak jenuh tinggi dan juga selain juga mengurangi atau menghindari karbohidrat
yang sederhana. Lalu di dietosis ini juga selalu mengutamakan dari yang nabati, kayak sumber lemak tak jenuh seperti dari kacang-kacangan ataupun dari karbohidratnya dari gandum. Lalu jadi ini masuk dalam lacto-ovo-vegetarian, di mana berbanyak sayuran buah-buahan, tapi juga bisa sedikit mengonsumsi telur dan juga susu tapi rendah lemak. Lalu dietosis ini ujungnya akan berhubungan dengan turunnya berat BB dan juga meningkatkan kesehatan jantung. Lalu apa sih hubungannya dengan BB? Ini lebih ke arah rendah lemaknya. Karena lemak jenuh sendiri itu mengandung tinggi kalori dan juga padat dan relatif kurang menyenangkan. Jadi lebih ke arah kontrol asupan dan juga kalori yang didapat oleh tubuh. Lalu juga tinggi serat karena perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. Karena saat ini berfungsi untuk memperlambat metabolisme dan juga menghasilkan rasa kenyang lebih lama dan sehingga akan berujung ke asupan yang terkontrol. Lalu ini saya ambil ada satu jurnal dari luar, dari American Medical Association, ini menunjukkan adanya hasil yang lumayan turun di diet Omisnya, walaupun bukan yang paling tinggi. Paling tinggi itu ada di diet Omis. Omis itu ada di range 2-3 kiloan saja. Next. Lalu kelebihannya itu lebih banyak tinggi serat, itu lebih ke arah ke metabolisme dan juga kontrol asupan. Lalu gula itu di arah karbohidrat yang dikurangi karbohidrat sederhananya dan ditingkatkan atau di-switch dengan karbohidrat yang kompleks seperti dari gandum dan lainnya. Lalu ini potensial dalam menurunkan BB dan jantung lebih sehat lagi. Next. Kekurangannya ini tidak diharapkan untuk jangka panjang karena berhubungan dengan kayak kepatuhan dan juga mungkin ada kayak mikro yang belum terpenuhi dari asupan yang kayak lemak hewani yang dibatasi atau dihindari. Lalu ini berfungsi untuk mengurangi kurang kalori karena itu mengurangi sekali kayak karbohidrat sederhana dan juga lemak yang jenuh, karena lemak itu juga tinggi kalorinya. Next. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Silakan Mbak Gina. Oke, Tadi di awal tuh tanya itu apa vegetarian juga. Oh. Vegetarian itu sendiri juga sebenarnya. Jadi apakah si Omnis diet ini sama dengan lacto vegetarian? Jadi lacto vegetarian itu Omnis atau sebenarnya? Sebenarnya aku nggak dalami yang lulus juga ya, yang vegetarian itu. Tapi selain itu, Omnis itu lebih menekankan ke kayak banyak sayuran dan buah-buahnya, karena itu kan utamanya kan adalah serat dan sumber yang tak jenuhnya. Jadi ya kalau misalnya bedanya sama, apakah kalau memang dia seperti itu bedanya sama vegetarian itu, apakah Omnis ini sebenarnya masuk ke dalam golongan vegetarian itu atau yang membedakan lah sebenarnya gitu? Si lain juga di arah hidup sehatnya. Karena di diet ini juga menganjurkan untuk aktivitas fisik yang rutin sekitar 20-30 menit setiap harinya. Terus menurut jurnal yang saya baca itu tetap mengkonsumsi lemak seperti itu, cuman persentasenya itu cuma 10% dari kalau misalnya orang yang tidak menjalankan diet Omnis seperti itu. Dia tetap mengkonsumsi lemak, cuman hanya 10%. Jadi kebutuhan sehari-hari. oke. Jadi mirip sebenarnya konteksnya. Kita harus tahu kok makan sumber lemak itu memang dipilih lemak yang jenuh tadi dikurangi. Ya. Terus gula sederhana tadi dikurangi. Ini dikembangkan sama orang namanya Omnis ya, Omnis. Sebenarnya ada lagi namanya Omnis. Sama. Gitu kan. Jadi dia tidak strict vegan, lacto strict, tetapi juga bisa masih mengkonsumsi yang lain, tapi dibatasi.
Karena banyak pembatasan, mengkhawatirkan tadi ada defisit ekonomi yang tertentu. Dan masalah kepatuhan, kenapa? Jadi nggak bisa dari jangka panjang. Kenapa? Karena nggak patuh. Kenapa nggak patuh? Kira-kira. Susah untuk diterapkan, susah untuk diikuti. Ketika mengikuti ini terus bolong, lagi deh bolong lagi, bolong lagi. Dampaknya apa berat-berat? Naik turun, istilahnya fluktuatif, istilahnya yang sering dikenal dalam garis efek Yogi. Ya, jadi efek Yogi. Tapi turun, cepat turunnya, cepat juga naik. Dia langsung turun, dia itu langsung turun. Senang banget, waktunya saja. Enggak, senang banget. Dia lagi turun lagi. Mas nggak bisa makan pinisi kan baru coba kan naik lagi, naik. Kita tidak. Oke, terus terima kasih teman-teman lagi fotonya. Ada. Oke, selanjutnya ada apa lagi yang lain? Oke, selamat sore Pak Dian dan juga teman-teman. Jadi di sini saya sebagai pimpinan juga Natalia Farel itu menjelaskan mengenai paleo diet. Oke, apa sih paleo diet itu? Paleo diet itu ketika diet zaman batu atau zaman paleolitikum itu diterapkan di saat modern saat ini, gitu. Itu lebih mengutamakan pada konsumsi makanan daging, ikan, telur, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga umbi-umbian. Sementara untuk produk susu, kacang-kacangan, sereal, dan juga makanan olahan itu sangat dibatasi. Lalu hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada fokus pada porsi dan juga kalori. Bisa dilihat untuk piramidanya, ini untuk paleo diet itu yang paling besar di bagian bawah itu lebih mengutamakan pada meat dan juga fish atau sama ikan, terus baru sayur buah, lalu berries dan nuts, lalu seeds-nya di bagian paling kecil. Lalu untuk hubungannya dengan berat badan, ini paleo dapat menurunkan berat badan karena komposisinya makanannya tadi sesuai piramida tadi itu tinggi protein sehingga dapat meningkatkan rasa kenyang yang dapat menurunkan berat badan. Lalu dari jurnal penelitian itu terbukti meningkatkan profil lipid dan membantu menurunkan berat badan. Lalu karena ini juga kaya serat, itu juga membantu melancarkan buang air besar. Namun untuk lemaknya itu masih sesuai asupan, jadi tidak benar-benar tanpa lemak begitu. Lalu untuk karbohidratnya itu jika makanan modern itu biasanya lebih dari 50%, sedangkan kalau diet paleo ini untuk karbohidratnya itu lebih kecil, yaitu cuma 25-20%. Terus untuk pro kontranya itu diet paleo ini itu diklaim itu bisa meningkatkan kesehatan dan menimbulkan penyakit obesitas dan juga kardiovaskuler. Itu karena berdampak baik terhadap profil kardiometabolik, lalu diabetes, kanker, dan juga osteoporosis. Lalu untuk pola makan modern ini, kalau dibandingkan dengan pola makan modern, itu makanan olahan, lalu produk susu, biji-bijian itu dianggap sebagai penyakit
penyebab penyakit modern dan epidemi obesitas pada saat ini gitu. Lalu untuk manusia itu berevolusi sebelum perkembangan pertanian. Sementara pola makan manusia telah berevolusi lebih jauh daripada genetika kita. Makanan paleolitik ini lebih sesuai dengan susunan genetik kita, dianggap oleh peneliti kita, daripada pola makan modern saat ini. Tuh, sindrom metabolik dan resistensi insulin itu juga fokus utamanya dari paleo diet ini. Lalu contohnya itu karena paleo diet ini menghilangkan produk susu, itu membantu orang dengan gangguan pencernaan. Lalu juga karena mengonsumsi buah dan sayur secara bebas itu akan memberikan efek pencegahan untuk penyakit radang khusus. Lalu di sisi lain pada saat yang sama itu diet tinggi daging ini juga meningkatkan risiko untuk radang khusus. Lalu untuk putranya itu perlu pemantauan yang ketat saat melakukannya, membutuhkan anggaran yang besar karena mayoritas itu protein daging gitu. Lalu tidak bergizi seimbang karena tidak mengonsumsi kelompok makanan tertentu. Kekurangan mikronutrien ini dapat berdampak buruk dalam jangka panjang. Lalu mereka mengikuti diet paleo diet ini memiliki asupan kalsium yang tidak memadai karena tidak mengonsumsi susu tadi, dan dapat mendorong penurunan berat badan diet sekitar 50% lebih sedikit kalsium dari kebutuhan harian. Itu apakah ada tanggapan dan juga pertanyaan dari teman-teman? Oke, silakan ada yang mau ditanyakan. Konteksnya sama ya, relatif sama dengan yang lain. Kalau kita bicara tentang paleo, hanya saja bicara tentang paleo saat itu orang tidak memelihara sapi, sehingga produk sapi tidak ada. Saat itu belum ada makanan-makanan yang diolah, sehingga di diet paleo tidak ada makanan olahan. Nah, makanan yang olahan tadi cenderung tinggi gula, tinggi natrium, tinggi lemak jenuh. Nah, kalau di diet paleo relatif dianggap bagus karena lebih rendah. Tapi maksudnya ya minim zat gizi, karena zat gizi yang ada di makanan-makanan tidak diperlukan. Ini ternyata juga dibutuhkan oleh tubuh sendiri. Ya, itu soal IBD. Kalau kita banyak makan daging ya risiko IBD, bowel disease. Tapi ketika dia lebih banyak raw food, makanan-makanan sering ditemui di sekitar kita yang minimal pemanasan dan pemanasan lebih lanjut, relatif dengan apakah mudah dilakukan? Kalau zaman sekarang itu cenderung sulit. Susah karena kita desa pun sudah terjajah dalam arti oleh makanan kemasan, tidak murni lagi menjalankan paleo. Walaupun di pelosok desa kalau yang memang sangat-sangat mandiri mungkin masih bisa dengan paleo. Misalnya teman-teman mungkin pernah ke Baduy. Ada yang pernah ke Baduy? Ada Baduy dalam, ada Baduy luar. Ini tahu ya, kalau tidak ya, teman-teman yang tinggal di Baduy, mereka tetap hidup dengan baik, tetapi meminimalkan paparan dari luar, termasuk untuk makanan. Kita bisa memiliki pola hidup yang mungkin mirip dengan konteks paleo. Mereka tetap mengkonsumsi madu hutan, mengkonsumsi hewan yang diternakan seperti itu, meminimalkan kontak dari luar juga, sehingga teknologi ataupun makanan kemasan tidak masuk ke wilayah mereka. Di luar masih. Ya, salah satu gambarannya susah kalau kita beranak kos. Kita mau masak saja semuanya serba instan, bumbu instan dan yang lain. Kita nasi pun, apakah nasi juga terpapar teknologi beras yang kita konsumsi? Sudah. Maka ada PR sekian, prosedur sekian. Bukan benar-benar beras yang murni. Berasnya itu sudah putih, ya. Beras yang murni kusam, serut. Ada beras yang sudah pulen dari beras saja sudah alami. Sudah mengalami proses ada teknologi di sini. Oke, sampai ke yang lain.
Baik, terima kasih Mbak Ber dan kelompoknya. Ada lagi mungkin yang mau presentasi selanjutnya? Oke, masih jadi. Lanjut sebentar. Caption. Oke, sekarang kita belajar discuss tentang vegan. Selamat sore Pak Dian dan teman-teman sekalian. Saya dan Kinan hari ini akan mempresentasikan tentang vegan dan vegetarian diet. Jadi untuk vegan sendiri itu seseorang yang menggunakan pola makannya itu ditandai dengan tidak mengkonsumsi semua produk hewan. Jadi mereka itu lebih ke banyak sayuran, terus buah-buahan dan kacang-kacangan. Terus sebenarnya mereka juga tuh tidak mengonsumsi makanan yang manis. Itu karena makanan manis itu dapat meningkatkan hormon serotonin dan dopamin. Karena itu juga bisa mungkin bagi mereka tuh kayak bisa jadi hyperaktif gitu. Terus tidak mengkonsumsi yang sensasi pedas itu juga karena mungkin bagi mereka itu bisa dapat mengiritasi pencernaan. Lalu untuk yang vegetarian sendiri itu seseorang yang mengkonsumsi produk yang berasal dari tumbuhan atau produk nabati, tetapi ini dengan menambahkan beberapa jenis protein hewani. Nah, terus di sini tuh di vegetarian sendiri tuh ada beberapa jenisnya. Untuk lakto-ovo itu mereka masih memakan tumbuhan sayur, kacang dan lain-lain, tapi dengan ditambahkan produk hewani yaitu dari telur dan susu. Terus kalau yang pescatarian itu mereka masih sama juga memakan dari tumbuhan atau produk nabati, tapi dengan tambahan itu mereka masih makan ikan dan beberapa beragam biota laut. Lalu untuk flexitarian itu mereka lebih mengurangi produk mamalia, tetapi tidak mengonsumsi ikan, juga tidak mengonsumsi telur dan susu. Mereka hanya memakan dari daging ayam atau ikan, atau bisa keduanya. Lalu untuk efeknya sendiri itu bisa meningkatkan kualitas diet vegan rendah lemak, dapat meningkatkan kualitas diet. Terus dampaknya itu penurunan berat badan, massa lemak, dan resistensi insulin menurun. Lalu menunjukkan pada penelitian meta-analisis menunjukkan bahwa vegan-vegetarian diet dapat memiliki dampak yaitu menurunkan berat badan dengan rata-rata 3,4 kilo dan 4,6 kg pada komputer analisis. Lalu kesehatan kardiovaskuler dan mencegah penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes tipe 2 dan lain sebagainya. Lalu untuk kekurangannya sendiri yaitu untuk diet vegan yaitu kekurangan vitamin B12, asupan kalsium dan vitamin D yang rendah khususnya pada wanita, ketidakcukupan zat besi jika dibandingkan dengan orang yang diet dengan konsumsi daging. Terus untuk pada penelitian meta-analisis menyatakan bahwa efek negatif diet vegan vegetarian dapat terhadap kesehatan mental seperti depresi dan masalah kecemasan lebih banyak ditemukan pada usia muda dibandingkan usia lebih dari 25 tahun. Yang dari terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, vegan vegetarian yang banyak di sini Vegetarian. saya bahan makanan yang paling banyak di vegan ataupun vegetarian. Paling banyak. So sebenarnya nggak jauh beda dari kita
Mediterranean ataupun Israel ataupun yang lainnya ditambahkan sayur-sayuran atau buah-buahan atau produk. Jadi strict memang kalau vegan mengonsumsi telur, tapi kalau vegetarian ada beberapa yang sumber protein hewani khususnya yang masih bisa dikonsumsi seperti telur, ikan bisa seperti itu tadi, bahkan ada unggas juga ya. Oke. Ada yang mau tanya? Vegan ataupun vegetarian dan berbagai macam variasi di dalamnya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Vegan vegetarian. Boleh, Sharon? Tapi ya, kalau vegan itu kan dia kayak juga mengurangi Oh, makanan manis. ya itu supaya Kayak meningkatkan itu, makanan manis kan meningkatkan hormon serotonin sama dopamin yang mungkin bagi orang tuh kayak jadi hyperaktif gitu. jelasan lebihnya gimana ya? Sebenarnya kan kalau yang saya baca sendiri itu kalau masalah manis-manisnya itu kurang. Jadi istilahnya itu vegan itu kan sebenarnya ada budaya sesuai budaya atau agama gitu kan. Terutama untuk agama Buddha. Itu mereka tuh kayak menganut untuk terutama makanannya tuh kayak misalnya yang bawang-bawangan, terus daun bawang itu sebenarnya nggak boleh. Jadi kayak itu merangsang seperti kayak Buddha kan ajarannya tuh kayak stoicism atau kayak mereka tuh kayak jadi tenang gitu. Jadi kan untuk kalau misalnya hormon seperti apa namanya kayak manis atau apa itu kan kayak melompatkan hormon. Jadi kamu jadi lebih gimana ya mengikuti perasaanmu gitu loh. Jadi itu yang dihindari dari vegan itu sendiri. Kalau menurut percayaan agama dari Buddha gitu bisa dipahami nggak? Jadi itu kalau apa terlalu ada lonjakan emosi yang terlalu tinggi itu kan orang kemungkinan ya dengan agama Buddha yang seperti itu, yang tenang lah istilah gitu mereka dengan stoiknya mereka gitu. Jadi itu dihindari untuk terlalu mengikuti perasaan seperti itu. Jadi makanan seperti ini itu merangsang perasaan. Jadi kamu lebih kayak mengikuti emosi atau mengikuti bukan insting jadinya begitu. Ya itu. Terus berarti ada Lebih bukan kurang tapi lebih tenang gitu loh. Jadi tidak ada lonjakan yang terlalu lebih gitu loh. Jadi kayak kamu nggak makan jadi kayak biasa aja gitu loh. Jadi bekerja sesuai kebutuhan tubuh kurang lebih seperti itu. Jadi kan kalau kamu misalnya makan sesuatu itu kan berarti ada lonjakan sesuatu untuk menetralkan itu atau karena ada ini toh kaitannya sesuatu. Nah kalau nggak ada berarti kan andai aja gitu. Jadi nggak kekurangan karena itu kan bukan pembuatnya, bukan yang buat genesisnya dia, tapi cuman yang memicu lonjakan itu terjadi gitu loh dari hormon-hormon tertentu itu. Oke, tadi ada gula. Gula. Ketika kita mengonsumsi gula, ada yang ketika stres konsumsi makanan minuman manis, cemilan manis. Ya, enggak. Ketika stres, wah besok ujian, wah besok presentasi. Enggak, mainnya bakal stres. Tidur. Makan sebelah, nggak pedes-pedes. Tapi yang lain, kita konsumsi yang manis. Yang berlemak dan manis. Otak kita ada 4 hormon: serotonin, dopamin, oksitosin, sama satu lagi. Serotonin, serotonin, oksitosin, dopamin, endorfin. Itu adalah hormon suka, senang, lega, cinta, nyaman. So ketika kamu stres, kortisolmu tinggi, adrenalinmu tinggi, akan turun ketika sode tadi naik. Cara menaikkannya konsumsi karbohidrat dan bersama dengan kita ada sesuatu. Apa? Ini gurih itu kandungan
Kalau lemak sama gula sederhana itu akan meningkatkan dopamin, meningkatkan rasa nyaman, meningkatkan rasa senang. Ini permasalahannya di balik rasa senang itu ada banyak hal nih. Kalorinya tinggi, lemak jenuhnya tinggi dan lain-lain. So mereka menghindari itu, karena itu bisa menyebabkan senang tadi gitu. Itu makanya banyak stres, konsumsi. Ingin terhindar dari lonjakan dopamin, konsumsinya cukup ya, atau mungkin konsumsinya. Ketika lonjakan dopamin terjadi, kemudian diikuti dengan dopamin dan yang lain membuat kita cuma duduk, nggak mau gerak. Karena yang membuat kita gerak hormon kortisol dan lain. Gula seperti nyaman, nggak mau. Oh, insulinnya naik. Tapi kalau kita stres, kita jadi uring-uringan, ya kan? Uring-uringan, kita mulai makan, kan? Kita bisa makan, nggak lagi mau duduk. Jadi sebenarnya kalau kita belajar psikologi, orang stres, orang lapar, kita jadi pengen gerak macam-macam. Orang lapar itu justru lebih fokus. Nah, yang diutamakan itu adalah adrenalin sama kortisol. Apa nih? Saya harus fokus. Kalau mau belajar, makanya jauh sebelum belajar. Jadi kita bisa fokus. Kalau kita makan terus belajar, karena yang disebut jadi kenapa? Karena naluri dasar manusia kalau mau makan kan harus bekerja dulu. Dia bisa bekerja kan harus fokus. Itu tipikal di metabolisme kita. Kalau kita mau fokus, justru dari ada lagi? Sudah? Masih ada yang belum? Masih dua? Oke, itu enggak jauh beda sebenarnya. Di presentasi berikutnya. Baik, selamat sore Pak Dian dan teman-teman. Di sini saya dan Silka mencoba untuk menjelaskan mengenai apa yang kita ketahui dari intermittent fasting. Jadi intermittent fasting ini sebenarnya pada intinya adalah mengenai batasan waktu dari konsumsi makan. Jadi ada jendela makan atau eating dan jendela puasa ataupun fasting. Ada beberapa pola. Jadi yang pertama ada 16-8. Jadi di mana 8 jam itu seseorang boleh untuk mengkonsumsi makanan, tapi 16 jam lainnya dalam sehari itu adalah periode puasa atau ketika seseorang itu tidak ada asupan makan dan hanya minum minuman dengan kalori yang rendah. Lalu ada pola 5-2, di mana dalam seminggu itu 5 hari orang ini bebas untuk mengkonsumsi makanan apapun dan kapanpun, tapi 2 hari sisanya ini mereka hanya boleh mengkonsumsi 500 sampai 600 kilokalori. Lalu ada pola eat stop eat. Jadi dalam seminggu ini orang memilih 1 ataupun 2 hari untuk puasa dalam 24 jam penuh ataupun mengkonsumsi minuman dalam kalori yang rendah. Lalu selanjutnya ada pola spontan. Jadi di mana seorang ini sengaja untuk melewatkan makan secara spontan. Jadi ketika tidak sarapan dan hanya makan siang atau makan malam atau hanya melewatkan makan siang saja. Lalu ada pola alternate day ataupun fast
alternative fasting atau AFD. Jadi dalam satu hari makan dalam seminggu itu makan sesuai keinginan atau tidak batas. Jadi seperti ada istilah cheat day atau cheating day, tapi setelah satu hari makan ini diikuti satu hari tanpa kalori ataupun fast day. Lalu ada pola warrior diet. Dalam satu hari itu 20 jam puasa, dan sisanya selama 4 jam ini orang boleh makan, tapi diperbolehkan makan lebih dari 1 kali. Oke, lalu apa hubungan intermittent fasting dengan berat badan? Jadi ketika pada orang normal, setelah makan itu nantinya glukosa akan dijadikan sebagai energi, dan lemak itu akan disimpan sebagai trigliserida di jaringan adiposa. Nah, berbeda dengan orang yang puasa ataupun intermittent fasting ini tadi. Jadi trigliserida dari jaringan adiposa ini tadi akan diubah menjadi asam lemak dan glikserol. Nah, selama periode 8 sampai 12 jam ini, hati akan memecah asam lemak untuk dijadikan badan keton. Nah, badan keton ini akan menjadi sumber energi utama bagi otak dan beberapa jaringan dalam tubuh. Jaringan adiposit ini akan mensekresikan hormon leptin yang akan mempengaruhi pola makan seseorang. Penurunan hormon leptin ini akan berkorelasi dengan penurunan kadar kolesterol dan penurunan berat badan dan massa lemak sekitar 8%. Penurunan massa lemak ini aja akan disertai dengan penurunan kadar trigliserida dan LDL. Oke, untuk pro ataupun yang mendukung mengenai intermittent fasting ini adalah menjadi perubahan gaya hidup berkelanjutan. Pastinya kan untuk orang yang normal ataupun orang yang menerapkan intermittent fasting kan memiliki pola makan berbeda. Nah, dengan perubahan pola makan ini nantinya akan mengubah gaya hidup dari individu yang melakukan intermittent fasting ini. Lalu juga penurunan berat badan dan meningkatkan kesehatan metabolisme. Kan intermittent fasting ini kan berhubungan dengan puasa ya. Jadi ketika orang itu puasa, jadi secara otomatis si orang itu nggak dapat asupan kalori. Jadi asupan kalorinya itu berkurang. Nah, ketika kalorinya berkurang, nanti dapat meningkatkan kesehatan metabolisme, salah satunya mengenai kadar gula dalam darah kita. Lalu untuk kontranya, tubuh menjadi tidak produktif. Orang yang puasa kan ketika si intermittent fasting ini dilakukan secara berlebihan atau dilakukan secara terforsir lah. Ibaratnya orang ini akan mengalami keadaan seperti lemah, letih, lesu. Jadi keadaan si lemah, letih, lesu ini tadi akan menyebabkan orang itu tidak menjadi produktif ketika melakukan kegiatan. Lalu menyebabkan masalah pencernaan. Intermittent fasting ini kan hanya mengenai batasan waktu dari apa yang bisa kita konsumsi, tapi tidak jelas mengenai apa yang boleh kita konsumsi dan yang tidak boleh kita konsumsi, hanya mengenai si jendela makan dan jendela puasa itu tadi. Lalu untuk dehidrasi, terkadang untuk orang yang melakukan puasa ini kan ataupun membatasi asupan makan ini biasanya mereka secara otomatis mereka juga membatasi asupan minum mereka. Gitu. Ya. Oke, ada yang mau tanya? Menarik, intermittent fasting. Tadi ada slide yang menurut saya bagus buat teman-teman pahami. Kok bisa yang diolah adalah lemak untuk di metabolisme kan jadi seseorang dari berat badannya jadi turun karena lemaknya jadi tetap. Karena dalam puasa yang dibakar pertama kali adalah glikogennya dulu. Glikogen ada waktunya, glikogen adalah jumlahnya tersendiri. Ketika glikogennya sudah habis, maka akan membakar lemak. Nah, fase membakar lemak inilah yang dimanfaatkan di diet intermittent fasting ini untuk menjadi penurunan berat badan. Jadi konsepnya mirip seperti ketol tadi. Hanya saja di intermittent fasting tidak mengatur dalam jendela makan kamu boleh atau tidak dianjurkan mengonsumsi. Ya, itu. Kamu hanya makan atau tidak makan. Dalam satu hari mau 12 jam, 10 atau 14, 16 atau 8, dan dalam 2 hari boleh cheating, 5 hari puasa, bisa seperti itu. Nah, itu pengaturan-pengaturannya bebas. Puasa Senin Kamis
puasa hari Jumat, puasa tanggal tua. Itu menjadi intermittent fasting karena kapan bisa, itu bisa didukung dari yang konfirmasi. Ya cukup. Oke, terima kasih Mbak Silva. Kita yang terakhir silakan. Oh, ada mau? Oh, Mbak. Berarti makan jadi fasting lama gitu. Kalau misalnya dia ternyata makannya itu gak ada makan terus ini. Kalau ternyata ini jangka panjang kok, biarnya kalau udah jangka panjang nih, kan aja rasanya kalau misalnya terlalu banyak manis gitu, tidak selama itu kalau misalnya dilakukan dengan mereka Sebenarnya intinya maksud pertanyaan kalian tuh dia bisa jangka panjang atau enggak? bukan. Apa gimana? Jadi dengan pola makan seperti itu, apakah ibaratnya dia makan berdasarkan Iya, jadi emang kalau misalnya di intermittent ini dia lebih kayak puasa sama apa namanya waktu makannya aja, tapi untuk apa yang dimakan itu nggak dikasih tahu. Jadi emang bebas, makanya masuk ke salah satu kontra atau kekurangan dari intermittent fasting. Jadi kalau misalnya emang kitanya pas waktu dimakannya juga nggak dijaga, kayak cheating, ya jadinya bisa sama aja kayak gitu. Sebenarnya sama kayak orang puasa. Yang kayak pas itu Pak Dian juga pernah jelasin kan, kalau misalnya puasa, kalau misalnya emang kita makannya pas buka benar, dia bisa aja turun berat badannya, tapi kan nyatanya orang puasa rata-rata pas buka ya makannya gitu, manis, lemak, gorengan. Jadi sebenarnya boleh nggak orang menjalankan intermittent fasting? Boleh, tapi diperhatikan ketika dia jendela Iya. periode makan ada. Itu yang perlu. Bisa jadi ketika yang dimakan adalah kombinasi tadi. Iya. Dia dan sebelumnya sudah dijelaskan, oh rendah lemak jenuh, karbohidrat sederhana, minimal processing, misalnya. Oke, ya itu menjadi opsi perhatian buat kita. Bukan berarti tidak boleh. Intermittent fasting ini sekarang sedang tren sekali. Yang dikombinasikan dengan Betul tadi kan itu tidak sempurna, artinya yang masih punya kelonggaran. Oke, di sini kita belajarnya enggak. Saya penganut paham pegang, saya penganut paham paleo. Enggak, tetapi Anda sebagai tenaga kesehatan kita berpikirnya seperti apa sih? Melihat begitu banyak daya-daya yang baru di luar dari sosial. Itu Mbak Sinta, mungkin terima kasih. Apabila yang terakhir, ini ada hubungannya dengan intermittent karena beliau makan satu kali dalam satu hari. Baik, selamat sore Pak Dian dan teman-teman. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai one meal a day atau diet OMAD. Diet OMAD ini itu merupakan diet yang cukup makan hanya satu kali selama 1 jam dalam 1 hari. Jadi selama 24 jam itu kita hanya makan diberikan waktu 1 jam untuk 1 kali makan berat. Kemudian untuk menurut beberapa ahli ini merupakan anjuran sebagai terapi kesehatan. Ini juga termasuk dalam salah satu jenis intermittent ekstrim atau puasa yang ekstrim. Kemudian bagaimana bisa diklaim dengan penurunan berat badan itu karena dari caranya ini juga yaitu selama 23 jam hanya boleh makan berat selama 1 jam aja. Dan tidak memperhatikan berapa kalori. Jadi terserah kalian mau makan seberapa banyak, tapi yang berat gitu. Tapi hanya diberikan waktu selama 1 jam saja. Kemudian ini juga karena salah satu metode intermittent. Kemudian ini
dapat membantu menghilangkan lemak pada tubuh itu dengan cara vitamin itu. Kemudian ini bisa diklaim juga menghilangkan massa lemak serta rata-rata penurunan berat badan itu sebesar 3%. Pro dalam menjalankan diet OMAD ini, yang pertama itu mengurangi berat badan, meningkatkan metabolisme. Yang kedua ini membantu mengontrol gula darah. Ya karena kita konsumsi kalorinya itu kadang berat, tapi juga jadi gula darahnya itu tidak terkontrol gitu. Jadi selama 23 jam itu kita puasa dengan kita makan selama 1 jam itu ya jadi balas dendam. Jadi kontrol gula darahnya itu dapat bisa dikontrol gitu selama dia berpuasa itu. Kemudian membantu otak bekerja dengan lebih baik. Kontranya ini sulit untuk dipertahankan karena rata-rata yang orang menerapkan diet OMAD ini tidak konsisten gitu. Jadi banyak yang mengikuti diet OMAD ini ya hanya selang-seling gitu. Salah Senin diet OMAD, Selasa enggak, Rabu iya gitu. Terus tidak efektif dalam pengurangan kalori. Ya itu setiap dikasih waktu makan 1 jam itu dia tidak memperhatikan kalorinya seperti itu. Jadi ya makan berat terserah gitu. Kemudian yang ketiga itu resiko tidak mendapat nutrisi yang cukup setiap hari. Jadi ya karena tidak dikontrolnya kalori yang dimakan dalam waktu 1 jam itu, ya ada yang kekurangan zat gizinya, ada juga yang dapat lebih, tapi ada makronutriennya itu tidak seimbang seperti itu. Sekian, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tadi intermittent fasting 24, 16, 8, 12, 12, 10, 14 ini lebih ekstrim 23, 1. Jadi kamu bisa makan ini. All you can eat. Bayar 150.000 dalam 1 jam. Makan semuanya. Setelah itu kekenyangan dan tidur. Nggak usah ngapa-ngapain. Setiap hari bisa. Oke, apakah baik? Dan yang mau tanya tentang obat, ada orang di sekitar kalian yang pernah menjalani diet ekstrem seperti ini desperate person yang menjalani seperti ini. Ini cuma berbeda sampai ya sudahlah, yang penting saya Ya, ini selama prapaskah saya nyebut oh iya cuma 1 kali makan 24 jam atau 12 jam 20 itu ya 23 40 hari ini berarti. Karena baru coba ya setiap hari Jumat aja. Oh, setiap hari Jumat. Terus hari ini berarti. Oke. Nanti baru makan lagi besok. Saya jadwalnya nanti jam 6 pas Jam buka 6. puasa juga. Oh, buka puasa. Terakhir kali makan? Oh, Kemarin kita lihat nanti apa yang dimakan sama macam. Apa yang dimakan sama macam? Apakah benar menjalankan diet? Oke. Ada pelakunya sebetulnya. Baik, terima kasih Cantika sama Mbak Acen. Itu presentasi ini. So, apa yang bisa kalian sebut tentang diet yang baik untuk menurunkan berat badan? Konteks utamanya sebenarnya adalah menurunkan berat badan. Dalam menurunkan berat badan apa yang dikurangi? Pada dasarnya adalah kurangi penurunan kalori. Karena kalau defisit kalori, tubuh akan membakar kalori dari kalorinya sudah sedikit. Kalori yang berasal dari maksud. Kalori yang berasal dari kalau untuk obesitas turunan berat badan kurang, kalau untuk kenaikan berat badan masalahnya
nanti berat badan. Silakan sebelum kita tutup hari ini, apakah mau bilang melengkapi apa yang sudah dibawa sama hari ini? Oke, ini saya tutup dulu Zoom-nya. Terima kasih buat hari ini. Kalian dapat simpulan, nurunin berat badan atau naikin berat badan. Apapun motivasimu, memang mau performa fisik lebih baik atau urusan keagamaan, religius atau apa yang mau kalian target, silahkan. Itu menjadi alasan di belakangnya, gitu ya. Sudah cukup. Terima kasih. Selamat sore. Kita ketemu lagi minggu depan.